Selamat pagi Pak Leo. Selamat pagi Ya, Pak. sekarang kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu observasi Pak. Bapak kan nanti akan saya observasi untuk mengajar. Kira-kira Pak, apa materi yang Bapak ingin sampaikan pada hari ini Pak? Materinya itu mengenai tentang alat pencernaan pada manusia Pak. Itu kira-kira Pak, di kelas berapa yang akan Bapak? Kelas 5 Pak. Kelas 5 ya. Persiapan yang sudah Bapak lakukan kira-kira apa Pak? Persiapannya itu saya mempersiapkan yang pertama itu adalah MPT Pak. Ya. Kemudian media pembelajaran dan juga media-media pendukung Pak. Berarti semua media-media sudah Bapak persiapkan Pak ya, Ya. untuk pembelajaran. Nah, ada lagi hal-hal yang lain Pak yang ingin Bapak lengkapi sebelum kita akan masuk ke tahap observasi? Hal-hal yang ingin saya lengkapi sudah cukup Pak. Sudah cukup. Oke Pak, untuk pra observasi ini kita sudah cukup sampai di sini, dan juga persiapan yang sudah Bapak lakukan juga sudah fix, dan kita akan masuk ke tahap observasi Pak ya. Iya Pak. Selamat Pak, terima kasih Pak ya untuk tahap pra observasinya. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, orang semangat. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bagi menurut agama Islam. Dimulai. Doa selesai. Pada Bapak Ibu guru kita hormat. Gerak. Masih ya, Nak, ya? Oke. Jangan duduk. Ya. Oke. Coba perhatikan. Siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya. Siapa yang ingat? Nah, orang-orang ini pada menjawab. Bilang. Keren. Iya, alat pencernaan pada hewan, ya. Di mana alat pencernaan pada hewan itu bisa kita perhatikan, ya. Di situ ada kadang-kadang ada mulut, ya kan? Baru apa lagi? Setelah masuk ke mulut, mana lagi? Ada lambung, tenggorokan, ya kan? Baru ke lambung dan diproses dan juga keluar melalui anus, ya. Nah, perhatikan. Jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai tentang alat pencernaan pada manusia. Bapak ada media contoh, ya, di mana alat pencernaan manusia itu bisa kita perhatikan dulu media ini, ya. Perhatikan media ini, contoh, salah satu contoh, ya, gambar dari alat pencernaan pada manusia, ya. Perhatikan. Nah, di sini perhatikan dulu, sebelum kita mengunyah makanan maupun meminum, maka kita akan menggunakan apa? Menggunakan apa? Iya, menggunakan mulut. Jadi fungsi mulut ini untuk apa? Untuk mengunyah dan memakan, maka makanan menjadi halus. Ya. Kemudian setelah melalui mulut, ya, setelah itu kemana? Ke tenggorokan. Iya, ke tenggorokan. Mana tenggorokan? Tunjukkan, mana tenggorokan? Ya, itu makanya kalau kita itu makan maupun minum, pasti kita melalui tenggorokan, ya kan? Mana, coba tunjukkan, mana tenggorokan? Ayo. Ini tenggorokan. Ya, kemudian setelah itu, setelah makanan melalui mulut, melalui tenggorokan atau kerongkongan, maka masuk ke tempat mana? Ke lambung perut kita ini, ya. Lambung perut kita ini, ya, ada dalam perut, ya, sehingga diproses melalui lambung. Itu makanya pada saat kita pagi-pagi kita harus makan atau sarapan, kecuali untuk hari ini karena bulan puasa, kan? Nah, jadi untuk itu supaya kita itu harus memakan makanan yang bergizi, ya. Apa itu makanan bergizi? Makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, ya. Apa itu? Makanan
usus besar dan juga usus kecil. Ya. Kalau usus kecil ini manfaatnya itu dalam tubuh kita, dalam lambung kita, yaitu untuk menyerap sari-sari makanan yang mengandung vitamin, ya, karbohidrat, ya. Sedangkan usus besar ini itu gunanya itu untuk membuang sari-sari makanan yang tidak bergizi, ya. Sehingga disitulah diproses, ya, melalui usus halus dan usus besar, ya. Kemudian usus halus ini yang mendapatkan vitamin, ya. Sedangkan usus besar ini membuang kotoran, yaitu melalui anus, ya. Anus itu untuk membuang kotoran pada makanan, ya. Sehingga itulah terjadinya proses alat pencernaan pada manusia. Ya, ada pertama kita menggunakan apa? Mulut. Kemudian masuk ke mana? Masuk ke kerongkongan. Kemudian masuk ke mana? Ke lambung. Setelah lambung akan diproses melalui usus besar dan usus kecil. Kemudian dibuang melalui anus. Ya, ingat itu. Iya, alat pencernaan pada hewan, ya. Di mana alat pencernaan pada hewan itu bisa kita perhatikan, ya. Di situ ada mulut, ya kan? Baru apa lagi? Setelah masuk ke mulut, mana lagi? Ada lambung, tenggorokan, ya kan? Baru ke lambung dan diproses dan juga keluar melalui anus, ya. Nah, perhatikan. Jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai tentang alat pencernaan pada manusia. Bapak ada media contoh, ya, di mana alat pencernaan manusia itu bisa kita perhatikan dulu media ini, ya. Perhatikan media ini salah satu contoh, ya, gambar dari alat pencernaan pada manusia, ya. Perhatikan. Nah, di sini perhatikan dulu sebelum kita mengunyah makanan maupun meminum, maka kita akan menggunakan apa? Menggunakan apa? Iya, menggunakan mulut. Jadi fungsi mulut ini untuk apa? Untuk mengunyah dan memakan, maka makanan menjadi halus, ya. Kemudian setelah melalui mulut, ya, setelah itu kemana? Ke tenggorokan. Iya, ke tenggorokan. Mana tenggorokan? Tunjukkan, mana tenggorokan? Ya, itu makanya kalau kita itu makan maupun minum pasti kita melalui tenggorokan, ya kan? Coba tunjukkan, mana tenggorokan? Ayo. Ini tenggorokan. Ya, kemudian setelah makanan melalui mulut, melalui tenggorokan atau kerongkongan, maka masuk ke dekat mana? Ke lambung perut kita ini, ya. Lambung perut kita ini, ya, ada dalam perut, ya, sehingga diproses melalui lambung. Itu makanya pada saat kita pagi-pagi kita harus makan atau sarapan, kecuali untuk hari ini karena bulan puasa, kan? Nah, jadi untuk itu supaya kita itu harus memakan makanan yang bergizi, ya. Apa itu makanan bergizi? Makanan 4 sehat 5 sempurna, ya. Apa itu makanan sehat 5 sempurna? Hah? Apa? Iya, sayur. Apa lagi? Buah-buahan. Apa lagi? Nasi. Apa lagi? Ikan. Apa lagi? Iya, dan susu. Ya. Kita harus memakan makanan yang bergizi supaya tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Ya, setelah itu maka di lambung ini akan diproses, ya, diproses untuk
besar dan juga usus kecil. Ya. Kalau usus kecil ini manfaatnya itu dalam tubuh kita, dalam lambung kita, yaitu untuk menyerap sari-sari makanan yang mengandung vitamin, ya, karbohidrat, ya. Sedangkan usus besar ini itu gunanya itu untuk membuang sari-sari makanan yang tidak bergizi, ya. Sehingga disitulah diproses, ya, melalui usus halus dan usus besar, ya. Kemudian usus halus ini yang mendapatkan vitamin, ya. Sedangkan usus besar ini membuang kotoran, yaitu melalui anus, ya. Anus itu untuk membuang kotoran pada makanan, ya. Sehingga itulah terjadinya proses alat pencernaan pada manusia. Ya, ada pertama kita menggunakan apa? Mulut. Kemudian masuk ke mana? Masuk ke kerongkongan. Kemudian masuk ke mana? Ke lambung. Setelah lambung diproses, akan diproses melalui usus besar dan usus kecil. Kemudian dibuang melalui anus. Ya, ingat itu. Oke, sekarang Bapak akan membagi kelompok, ya, di mana itu dilakukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 untuk membahas tentang alat pencernaan pada manusia. Ya, oke. Sekarang bagi kelompoknya. Oke, Bapak akan memberikan, ya, pretest atau soal di mana tentang alat pencernaan pada manusia, dan buat nanti di sini nama kelompoknya. Kemudian buat di sini apa yang Bapak terangkan tadi, dan nanti dikumpulkan sama Pak Dekan. Paham? Ya, misalnya tadi apa? Mulut, seperti itu, ya. Buat nama kelompoknya, tadi kelompok berapa? Kelompok 4. Ayo diskusikan. Ini kelompok 3, diskusikan. Ini kelompok 2, diskusikan. Buat nama kelompoknya, ini kelompok 1, ya. Ayo. Mana tenggorokan, mana itu lambung, mana itu usus besar, usus kecil, dan mana itu anus. Ayo, teruskan. Beserta kegunaannya. Buat nama kelompoknya. Ayo, terus nama kelompoknya. Buat nama kelompoknya di situ. Buat apa itu, mana tadi itu, mana mulut, apa kegunaannya, mana tenggorokan, apa kegunaannya. Tenggorokan ini dipakai untuk menyalurkan makanan. Ayo. Bisa buat di sini, bisa tulis. Kan diskusikan. Nah, itu ada itu dulu, mulut, baru itu tenggorokan, baru lambung, baru usus besar, usus kecil, baru anus. Prak-prak mana ya? Lanjut masuk. Siapanya? Udah pegang aja satu. Ganti dulu gambar panci-pancimu ini, jangan nampak kali. Jangan gambar panci, gambar orang. Udah, jangan bersuara kalian ya. Ayo, biar masuk ke apa? Oke, gitu.
Ya, semua diam ya. Itu dia cerita apa sih, Pak? Mana yang itu kerjakan? Keluarga memantau Pak. Ini tadi kan dulu. Udah, mulut ini gunanya apa Kakak? Nah, untuk mempunyai makanan, ya kan? Jadi ini apa? Ini tengklok. Mereka gunanya itu apa? Penyalur dari apa? Makanan dari melalui mulut. Mulut ini apa? Lambung. Lambung ini gunanya itu apa? Memproses apa? Makanan. Kali itu kalau ini lambung. Ini tenggorokan, ya, ini lambung. Baru ini usus
Ini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Ayo. Mulut gunanya untuk mengunyah makanan. Tenggorokan mengantarkan makanan ke perut. Lambung mencerna makanan yang dimakan. Usus halus menyerap makanan yang bervitamin. Usus besar menyerap makanan yang tidak bervitamin. Anus penggunaannya membuang makanan yang telah dicerna. Iya, bagus. Ayo tepuk tangan sama sekarang, ayo. Iya, bagus. Oke, ya. Sekarang kelompok yuk. Presentasikan hasil diskusinya, ya. Jadi semuanya didengarkan, ya. Oke, mulai. Kegunaannya menghaluskan makanan. Tenggorokan yang kegunaannya mengalirkan makanan ke lambung. Lambung kegunaannya menyimpan makanan dan memakannya. Usus besar kegunaan mengolah makanan dan dioper ke usus kecil. Usus kecil kegunaannya mengatur makanan yang biasanya masuk ke anus. Anus kegunaannya mengeluarkan kotoran makanan yang tidak sehat. Iya, tepuk tangan buat Kang Iset. Sekarang kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, tepuk tangan sama kelompok 2. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya.
fungsi lambung?
teori bapak nanti tiba-tiba nanti setengah perjalanan mati. Bisa 85. Selamat pagi Pak Leo, selamat pagi juga Pak Hamzah sebagai PP saya di sini untuk melanjuti dalam modul 2-3 kemarin, yaitu melakukan pasca observasi. Sebelumnya juga sudah ada observasi dan observasi ya Pak, dan kali ini tidak lanjutnya adalah melakukan pasca observasi kepada Pak Leo. Beliau adalah seorang guru di SDN 10-20-18 Kecamatan Serampah, guru bidang kelas di kelas 5 ya Pak yang Iya. Sebelumnya Pak, saya akan bertanya dulu bagaimana kabarnya Pak Leo hari ini? Wah, sehat luar biasa. Sehat dan luar biasa. Iya, sehat dan luar biasa. Semangat ya Pak untuk Iya. pagi ini. Semangat Pak. Sangat semangat sekali memang untuk membina anak-anak supaya lebih baik dan lebih maju lagi. Pak Leo, terkait kepada praktik pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari kemarin, kira-kira Pak, bagaimana Pak yang sudah Bapak alami dalam pembelajaran tersebut? Adakah kira-kira sesuatu yang Bapak alami itu dalam bentuk yang seperti apa yang Bapak rasakan? Baik, pada saat pembelajaran pada itu Pak, saya merasakan masih ada kekurangan dalam hal media, strategi pembelajaran, baik itu adalah tingkat pemahaman kepada siswa, masih ada beberapa kekurangan. Itu masih memiliki kekurangan-kekurangan. Boleh tahu Pak, kira-kira kekurangan tersebut dalam pembelajaran yang Bapak lakukan kira-kira apa saja? Misalnya salah satu contoh Pak, adalah media pembelajaran. Mungkin media pembelajaran ini masih kurang banyak saya terapkan pada saat pembelajaran pada saat kemarin itu Pak. Kemudian pada saat terfokusnya pada siswa, itu mereka harus dibuat inovasi-inovasi baru, misalnya itu seperti kita membuat kuis, kita membuat games supaya siswa itu lebih tertarik untuk mempelajari pelajaran materi kemarin itu Pak. Hal yang sangat menonjol sekali yang Bapak lihat dalam anak didik tadi, kira-kira apa yang hal yang sangat menonjol kekurangannya akan Bapak misalnya Bapak memberikan perbaikan dalam bidang tersebut, apa kira-kira sangat sekali? Bagi saya Pak, untuk hal-hal yang menonjol itu untuk diterapkan itu ya misalnya mengubah media pembelajaran aja Pak. Jadi contohnya kan misalnya kita bukan hanya media pembelajaran itu kan alat pencernaan pada manusia. Jadi itu kita harus membuat kalau bisa membuat suatu karya bagaimana caranya alat pencernaan manusia itu bisa lebih inovatif lagi Pak, seperti itu Pak. Kira-kira Pak ada hal lain lagi mungkin yang ingin Bapak lakukan untuk perbaikan tersebut Pak, selain dari media tadi? Mungkin membuat supaya pusat pada siswa itu dia berpusat pada kita, fokus untuk belajar gitu loh Pak. Jadi hal yang baru itu ada juga saya kembangkan nanti Pak. Contohnya itu supaya siswa itu menjadi fokus dalam belajar ya, jadi saya memberikan misalnya itu dia paling menonjol quiz-quiz Pak, atau games-games gitu seperti itu Pak. Menurut Bapak di antara skala 1 sampai dengan 10, kira-kira pada posisi manakah ketertarikan, keberminatan anak-anak tersebut ketika Bapak ngajar melakukan pada posisi atau berapa peningkatannya? Peningkatannya pada posisi 5 sampai 10. Bisa nanti akan meningkat lagi Pak ya. Iya. Kemudian kira-kira Pak, dalam usaha yang akan Bapak lakukan tadi seperti membuat kuis misalnya, membuat media pembelajaran yang lain, kira-kira apa saja yang menjadi hambatan mungkin Bapak yang akan Bapak hadapi dalam mempersiapkan hal tersebut? Ya, hambatannya ada beberapa hambatan Pak. Misalnya itu hambatannya itu yaitu prasarana ya Pak. Jadi itu merupakan hambatan dalam peningkatan pembelajaran dalam pembelajaran sebagai seorang guru Pak. Adakah kira-kira Pak orang lain mungkin siapa saja yang bisa Bapak membantu Bapak dalam mengatasi hambatan tersebut? Ada Pak, misalnya
guru, kita harus bisa bersosialisasi sama guru-guru, saling tanya jawab, apa yang kita misalnya suatu permasalahan dalam pembelajaran kita harus bertanya kepada rekan-rekan guru Pak, seperti itu. Jadi menurut Bapak di antara rekan guru tadi yang sudah Bapak sebutkan, sejauh mana keterlibatan mereka itu dapat memecahkan atau mengurangi lah kita katakan dulu sedikit beban Bapak atas partisipasi bantuan mereka, sejauh mana mereka? Sejauh masukan dari rekan-rekan guru yaitu tentang ide-ide Pak, misalnya ide-ide yang saya dapat dari gagasan-gagasan dari guru-guru tersebut Pak. Jadi itu sudah merupakan hal yang bisa membantu saya Pak, seperti itu. Jadi Pak, permasalahan kan sudah Bapak dapat lihatnya. Nah, kemudian dalam jangka waktu berapa lama Bapak akan dapat merealisasikan tersebut? Hal yang sudah disebut. Dalam jangka waktu untuk kedepannya Pak, pada saat pembelajaran tiap-tiap apa pembelajaran Pak, tiap tahap pembelajaran seperti itu. Mungkin dalam berapa jangka waktu Bapak ingin dapat lakukan targetnya? Kira-kira Targetnya jangka 2 minggu Pak. 2 minggu ke depan. Baik sekali. Kemudian kira-kira setelah nanti sudah Bapak lakukan tersebut, tindakan tersebut tadi, apakah Bapak juga akan mencoba untuk melihat kembali apa yang sudah Bapak lakukan itu, keberhasilan tersebut, apa yang mau Bapak lihat sebagai tolak ukur keberhasilan nanti? Iya Pak, saya akan melakukan refleksi Pak kepada siswa, bagaimana itu hasilnya dan apakah sesuai dengan tingkat dalam suatu pencapaian ketuntasan siswa, dan juga bagaimana caranya supaya lebih baik lagi Pak. Kira-kira Bapak ingin Bapak sampaikan lagi, bagaimana perasaan Bapak ketika saya melakukan observasi ini? Perasaan saya ya tertantang Pak, tertantang. Ini merupakan suatu pembelajaran yang bisa mengacu untuk kemampuan diri saya sendiri Pak.